Oke bro, sebelumnya Mimin mau kasih tahu, video di sini hanyalah pemanis, dan ini dikhusus mendengarkan, dan bagi yang tidak bisa baca judul atau thumbnail, atau alur cerita novel, harap minggir bro. Seorang diaken di bidang Tao ruang waktu, ketika dia menemukan bahwa tripod Tan Yun adalah perangkat kelas rendah yang dihormati, dia mengejek, lihat, tripod Tan Yun hanya perangkat kelas rendah yang dihormati. Paling-paling, perangkat terhormat kelas bawah dapat memurnikan pil kelas menengah yang disegani, dan dia arogan dan bodoh untuk berduel dengan empat tetua. Ini benar-benar di luar kekuatannya. Sen Subing tampak khawatir ketika dia mendengar pidato itu. Namun, adegan berikutnya membuatnya berdiri di tempat. Matanya yang indah terbuka lebar, tetapi dia melihat Tan Yun mengorbankan nyala api warna-warni setinggi 3 kaki dari cincin langit dan bumi. Api nirvana. Tubuh halus Sen Subing mau tak mau gemetar. Aku memberikannya kepada tuanku setengah bulan yang lalu. Bagaimana itu bisa ada di tangannya? Pada saat ini, pikiran Sen Subing berada dalam kekacauan. Mungkinkah dia adalah tuanku? Setiap kali tuan melihat saya, dia menolak untuk melepas kasa dingin nafas penyu. Tujuannya bukan untuk memberitahu saya bahwa dia adalah Tan Yun. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana mungkin orang yang aku cintai selama bertahun-tahun? Tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi mengapa api nirwana ada di tangannya? Mengapa guru melihat langit di malam hari dan berkata bahwa beberapa muridku akan memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi 3 ramuan sekte kuno, dan Tan Yun kebetulan adalah seorang blockbuster. Bahkan jika kali ini kebetulan, bagaimana dengan kompetisi pil pintu abadi? Tuan berkata aku akan membuat orang terkesan, dan Tan Yun muncul lagi dan berpartisipasi dalam kompetisi pil tetua atas namaku. Apakah itu benar-benar dia? Sen Subing memikirkannya. Dia ingat foto ayahnya sebelum dia meninggal. Dalam gambar, Sen Tianqi terbaring di sofa sekarat, menatap Sen Subing yang menangis dan tersenyum. Sen Subing meringkuk di depan sofa dan berbisik, "Ayah, apa yang kamu tertawakan?" "Ayah." Menertawakan visi putriku, mata Sen Tianqi mulai runtuh dengan cepat, wajahnya seperti kematian, napasnya pendek dan terengah-engah. "Subing, tuanmu sangat baik, dan dia berbakat, dan dia baru berusia 50 tahun. Tentang usiamu yang sebenarnya, ayah, aku yakin dia adalah suami ideal bagi putrimu. Jadi, ayah dapat dengan aman pergi ke Jiuquan dan bersatu kembali dengan ibu." Sen Subing berpikir sendiri tentang tempat ini dan mengingat pengalamannya dengan tuannya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Dia terbang keluar dari ashram ruang waktu dan langsung menuju alkimia batin. 3 jam kemudian, rumah sakit lain di belakang taman pengobatan Lingshan. "Nona, bukankah hari ini hari kompetisi keterampilan dan Anda? Mengapa Anda ada di sini?" Sen Qingqiu memandang Sen Subing yang linglung dan membungkuk dalam kebingungan. Saat ini, Sen Qingfeng di rumah sakit lain juga memandang Sen Subing dengan bingung. Sen Subing tidak menjawab, tetapi bertanya, "Qingqiu, bagaimana tuanku tahu bahwa aku dipenjarakan di pembuluh darah Xianmendan 6 tahun yang lalu?" Sen Qingqiu tidak tahu mengapa Nona Sen menyebutkan apa yang terjadi 6 tahun yang lalu, tetapi dia berkata dengan jujur, "Nona, untuk menunggu tuanmu dan meminta tuanmu untuk menyelamatkanmu, budak tua itu memasang bendera di atas Changlingxian, gunung. Saya ingat dengan sangat jelas bahwa Tan Yun berpura-pura mati pada waktu itu, dan tuanmu berada di puncak dan pergi untuk melihat makam Tan Yun. Setelah tuanmu mengetahui bahwa kamu ditahan, dia sangat marah dan cemas, jadi dia pergi dan berkata dia akan menyelamatkanmu." "Nona, mengapa Anda tiba-tiba menanyakan ini?" Sen Qingqiu bertanya. "Tidak ada, aku hanya memikirkan sesuatu." Kata-kata gelisah Sen Subingsin, memandang Sen Qingqiu dan berkata, "Oh, ngomong-ngomong, pikirkan baik-baik. Bisakah Tan Yun melakukan sesuatu yang tidak biasa ketika dia berada di dalam alkimia batiniah?" Sen Qingqiu memikirkannya dan berkata dengan jujur, "Tidak ada yang istimewa." "Nona, ada apa dengan Tan Yun? Dia baik-baik saja. Saya hanya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Lagi pula, Tan Yun adalah murid dari kebun obat Lingshan Anda pada waktu itu. Anda seharusnya paling tahu keberadaannya." Sen Subing berkata, matanya menunjukkan sentuhan wawasan, dan segera bertanya, "Qingqiu, pada tanggal 23 Maret 6 tahun yang lalu, dapatkah Tan Yun berada di taman pengobatan Lingshan?" Setelah berpikir sejenak, Sen Qingqiu menegaskan, "Nona, saya ingat dengan sangat jelas.
Tan Yun tidak ada saat budak tua itu memanggil murid-murid Taman Pengobatan Lingshan hari itu. Mendengar pidato itu, Sen Subing berpikir dalam hati, hari itu, guru kebetulan berada di aula bincing dan memberi saya latihan kitab bincing, tetapi Tan Yun kebetulan tidak ada. Tiba-tiba, pikiran Sen Subing terganggu oleh Sen King Feng. Nona, saya melihat Tan Yun di aula bincing Anda hari itu. Kamu bilang, jelaskan ketika kamu melihat Tan Yun. Sen Subing mendesak. Saya mematuhi. Sen King Feng berkata dengan jujur, jika saya ingat dengan benar, saat itu senja dan jam 8:04. Ketika saya pergi ke aula bincing dengan Wende, Anda tidak ada di sana, tetapi saya menemukan Tan Yun keluar dari aula Anda. Saat itu, Tan Yun berkata bahwa dia ingin bertanya apakah dia bisa memanjat lantai 108 pagoda ruang waktu master terbaik untuk kedua kalinya dalam setahun, tetapi kamu tidak ada di sana. Saat itu, budak tua itu menyuruhnya untuk tidak memasuki aula bincing tanpa izin saat Anda pergi, Nona. Mendengar pidato itu, tubuh halus Sen Subing bergetar lagi. Dia ingat dengan jelas bahwa pada awal sushi hari itu, dia meninggalkan aula bincing, dan tuannya berkata bahwa dia akan istirahat sebelum pergi. Dilihat dari waktu, Tan Yun tidak berada di kebun obat Lingshan, tetapi tuan mempresentasikan keahliannya di aula bincing. Setengah jam setelah mereka meninggalkan aula bincing, Sen King Feng dan Sen Wende menemukan bahwa Tan Yun berjalan keluar dari aula bincing. Kebetulan waktu dan tempat membuktikan bahwa Tan Yun adalah tuannya sendiri. Dia tiba-tiba berpikir bahwa dia ingin tuan untuk membimbingnya merasakan perasaan terbang di udara. Tetapi tuan dengan sopan menolak, mengatakan bahwa dia ingin naik perahu roh. Sen Subing, seorang pria pintar dengan es dan salju, berani menegaskan bahwa Tan Yun sedang mengenakan kasa dingin nafas penyu pada waktu itu. Pasti ada senjata ajaib terbang di bawah kakinya, jadi dia tidak berani memimpin dirinya terbang melintasi langit karena takut dilihat sendiri. Pada saat ini, Sen Subing lebih yakin bahwa alasan sebenarnya mengapa Master adalah Tan Yun adalah karena Sen King Feng dan Sen Wende melihat Tan Yun berjalan keluar dari aula bincing miliknya sendiri. Di seluruh sekte pil gerbang dalam, para murid tidak berani memasuki aula bincing mereka sendiri tanpa perintah mereka sendiri. Jika Tan Yun benar-benar mencari dirinya sendiri, dia akan melaporkan alasannya di luar aula alih-alih masuk langsung. Berbagai tanda mengkonfirmasi bahwa tuannya adalah Tan Yun. Menghadapi hasil ini, Sen Subing sama bingungnya, dan wajahnya sepucat kertas. Dia tidak bisa menerimanya untuk sesaat. Dia mencintai tuannya selama bertahun-tahun dan sebenarnya adalah murid dari keluarganya sendiri. Nona, mengapa wajahmu begitu pucat? Sen King Feng khawatir. Apakah Tan Yun melakukan sesuatu yang membuatmu menyesal? Jika demikian, beritahu budak tua itu bahwa budak tua itu harus menghukumnya dengan baik. Sen King Feng mengakui Mu Mengyi sebagai cucunya. Di dalam hatinya, Tan Yun adalah menantunya. Tidak peduli seberapa jauh Tan Yun dapat tumbuh di masa depan, dia memenuhi syarat untuk memarahi Tan Yun. Ya, Nona, ada apa denganmu? Sen King Qiu khawatir. Tidak ada apa-apa. Sen Subing tidak senang. Tan Yun sangat baik dan tidak melakukan apapun untukku. Sekarang Xianmen dan Mai Dabi sedang berlangsung. Aku akan kembali dulu. Ketika Sen Subing berbalik dan pergi, dia melangkah dan berkata tanpa menoleh ke belakang, ingat, jangan beritahu Tan Yun apa yang saya minta hari ini. Sebelum suaranya jatuh, Sen Subing naik ke udara dan mencapai awan setinggi puluhan ribu kaki. Setelah dia mengatur penghalang isolasi suara, air mata mengalir dan berteriak, kenapa dia? Mengapa pria yang pertama kali dicintai Sen Subing adalah pria dengan dua tunangan? Kenapa? Setelah Sen Subing melampiaskan emosinya, dia terbang ke pil pintu abadi dalam suasana hati yang rumit. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Tan Yun di masa depan. Apakah dia akan mengekspos Tan Yun atau... 3 jam kemudian, Sen Subing belum kembali ke dojo ruang waktu, dan banjir ejekan dan hinaan datang ke telinganya. Ya, sungguh, saya tidak pernah mengagumi seseorang, hanya Tan Yun. Nima, apa yang dilakukan Tan Yun? Yang lain sangat takut bahwa tidak ada cukup waktu untuk alkimia. Mereka semua fokus pada alkimia melawan waktu. Sekarang waktu dalam gulungan bintang ruang waktu telah berlalu selama 50 hari, dan Tan Yun masih berlatih. Ya, saya benar-benar yakin. Tan Yun tidak memurnikan pil ketika dia memasuki gulungan bulan bintang ruang waktu, tetapi dia mengambil kesempatan untuk berlatih. Mengapa dia harus tidak tahu malu?
Itu benar. Tidak tahu malu. Petik 2. Pada saat ini, Tan Yun, yang duduk bersila dan gila melahap aura langit dan bumi, terlihat sedikit bingung di matanya. Adapun lebih dari 300.000 murid di sekitarnya, mereka juga berbisik dan mengejek Tan Yun. Ketika Sen Subing terbang ke udara dan mendarat di depan para murid di arena Tao, mereka melihat Sen Subing datang, yang membuat mereka agak menahan diri untuk tidak mempermalukan Tan Yun. Tapi tetap tidak bisa tidak membicarakan Tan Yun. Sen Subing menatap Tan Yun. Menurutnya, Tan Yun adalah tuannya sendiri. Pasti ada alasannya mengapa Tan Yun melakukannya. Pada saat ini, di gulungan bintang ruang waktu, Tan Yun, duduk di lutut bintang-bintang, melahap aura langit dan bumi, dan mengendalikan nyala es biru Hongmeng, hingga 12 kaki, melahap api nirwana. Dalam sekejap mata, waktu dalam gulungan telah berlalu selama 10 bulan. Tan Yun masih melakukan formula Qi kondensasi Hongmeng, menelan aura langit dan bumi. Pada saat ini, api nirwana di sampingnya akhirnya tertelan. Saat ini, nyala es Hongmeng tiba-tiba melonjak hingga 20 kaki. Tampaknya dari puncak level 3, kami telah membual tahap awal level 4 dan memasuki tahap tengah level 4. Ia memiliki kekuatan untuk membakar senjata Yazun Zongpin menjadi ketiadaan dalam sekejap. Sekarang nyala es Hongmeng adalah gada Tan Yun yang paling kuat. Api Hongmeng hanyalah awal dari urutan keempat. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan melambai. Api es Hongmeng menyerap telapak tangan kiri. Dia tahu bahwa Tang Xinying sedang mengamati dirinya sendiri. Dia tampak diam, tetapi sebenarnya, dia senang karena nyala es Hongmeng yang canggih. Pada saat yang sama, Tan Yun samar-samar menyentuh 4 penghalang alam pemurnian jiwa, jadi dia berkonsentrasi dan menahan napas lagi dan mencoba yang terbaik untuk berlatih. Dalam sekejap mata, setelah 3 bulan dalam gulungan, Tan Yun akhirnya menyentuh penghalang batas 4 kali lipat dan siap untuk melepaskan 3 jiwa dan 7 jiwa jauh di dalam pikirannya, berintegrasi ke dalam jiwa janin Hongmeng keempat dan berlari ke perbatasan. Jiwa surga, jiwa bumi dan jiwa kehidupan dipisahkan untuk menyingkat cangkang jiwa. Ketika Tan Yun membacanya, tiba-tiba, jiwa langit, jiwa bumi, dan jiwa kehidupan di benaknya dipisahkan menjadi 3 kelompok cahaya seukuran kepalan tangan. Tirai tipis berangsur-angsur membatu, dan akhirnya butuh 3 hari untuk menjadi seputih kulit telur. Cangkang jiwa rusak, dan ketiga jiwa muncul bersama. 3 cangkang jiwa retak bersama, dan bayangan virtual Tan Yun dibor di dalamnya, yaitu, 3 jiwa surga, bumi, dan kehidupan. 3 jiwa pergi ke laut dan memurnikan menjadi jiwa janin. Di bawah kendali Tan Yun, 3 jiwa mengebor keluar dari pikirannya, memasuki kolam pikiran alisnya, dan berturut-turut mengebor ke dalam pikiran jiwa janin Hongmeng keempat. Tan Yun tampak serius dan bergumam, 7 jiwa terpisah, dan cangkang jiwa terkondensasi. Untuk sesaat, di benaknya, ada 7 bola cahaya, yaitu, roh Tiancong, roh Linghui, keberanian penglihatan, roh kekuatan, roh pusat, roh esensi dan roh Inggris. Tirai tipis digantung di kedalaman pikiranku dan berangsur-angsur membatu. Setelah 7 hari, itu menjadi 7 cangkang jiwa. Seperti 2 kacang polong, Tan Yun mulai memecahkan 7 jiwa yang sama. 7 jiwa pergi ke laut dan memurnikan menjadi jiwa janin. Ketika Tan Yun berpikir, 7 jiwa keluar dari pikirannya dan mulai mengalir ke pikiran jiwa janin Hongmeng keempat di kolam roh. Selanjutnya, Tan Yun memanipulasi 3 jiwa di jiwa janin Hongmeng keempat dan mulai berintegrasi dengan pikiran jiwa janin. Waktu dan ruang terbang. 1 tahun lagi telah berlalu dalam gulungan itu. 3 jiwa dan 7 jiwa terintegrasi dengan pikiran jiwa janin Hongmeng keempat. Tiba-tiba, rambut Tan Yun beterbangan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan 4 nafas pemurnian jiwa. Tan Yun menghabiskan 2 tahun 3 bulan di gulungan bulan bintang dan akhirnya memasuki tingkat pemurnian jiwa keempat. Untuk mencegah Tan Yun, Tang Xinying mengintip ke dalam proses kultivasi tubuh Hongmeng Ba. Karena itu, dia tidak segera mengolah tubuh Hongmeng Ba atau memulai alkimia. Sebaliknya, dia masih berkonsentrasi dan menahan napas, menelan roh langit dan bumi lagi. Seperti yang kita semua tahu, semakin tinggi level seorang biksu, semakin lambat kecepatan promosinya. Dalam sekejap mata, 3 tahun lagi berlalu. Tiba-tiba, rambut Tan Yun beterbangan, dan nafas yang kuat menyebar dari tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya seperti riak air. Ini seperti memasuki kuintuple pemurnian jiwa. Sejauh ini,
Tan Yun membutuhkan waktu 5 tahun dan 3 bulan untuk melangkah dari alam pemurnian 3 jiwa ke alam pemurnian jiwa 5 kali lipat. Ada 3 tahun dan 1 bulan tersisa di gulungan sebelum akhir dan Sudabi. Pada saat yang sama, raungan kegembiraan di tas binatang roh diperkenalkan ke Tan Yuner. Tan Yun sangat bersemangat. Setelah pengetahuan spiritualnya menyusup ke dalam tas binatang roh, dia menemukan bahwa singa Dewa Naga Emas telah melonjak hingga 150 kaki. Dia telah melangkah dari tahap pertumbuhan tingkat ketiga ke tingkat dewasa tingkat ketiga. Kerja bagus. Kamu tinggal di dalam dulu. Sekarang aku punya sesuatu untuk dilakukan dan aku tidak bisa membiarkanmu keluar. Suara bersemangat Tan Yun muncul di benak singa naga emas. Mengaum. Singa Dewa Naga Emas memerintahkan kepala sebesar itu, dan kemudian merangkak ke dalam tas binatang roh. Saya tidak tahu apa yang dia komunikasikan dengan kera pembunuh. Pada saat ini, di bidang Tao Ruang Waktu, kecuali Sen Subing melihat Tan Yun, saya tidak tahu apa yang dia pikirkan, di aken lain, murid dan Mai dan penonton mau tak mau membuat suara. Ini konyol. Sudah lebih dari 5 tahun, dan Tan Yun belum memulai alkimia. Sekarang tinggal 3 tahun lagi. Kali ini, apalagi menyempurnakan Zundan. Iya, 3 tahun sebulan kemudian, begitu gulungan ruang waktu dibuka, dia akan mati. Iya, itu benar. Dia hanya bisa hidup begitu lama. Pada saat ini, alis halus dan Tai Xianer sedikit terangkat, menatap Tan Yun, linglung. Meskipun dia bukan Master Dan, dia masih tahu bahwa jika Tan Yun ingin memenangkan Lu Yi, dia harus mengejar Lu Yi dan memurnikan Dan yang paling dihormati. Dibutuhkan setidaknya 8 tahun untuk menyempurnakan Zundan terbaik. Ini adalah pengetahuan umum para murid abadi. Tapi sekarang, Tan Yun, di atas bintang-bintang, dengan tenang menawarkan api Hongmeng, mulai mengendalikan api, membakarnya di bawah biji-bijian hijau dan ding, dan siap untuk memulai alkimia. Saat ini, Tan Yun secara alami tidak tahu bahwa dia telah dihina oleh publik. Tang Xinying di bulan menatap Tan Yun dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Namun, adegan berikutnya membuat alisnya mengernyit, apakah dia ingin memperbaiki pil jiwa ilahi. Tapi cincin surga dan bumi Tan Yun sering berkedip. Obat ajaib berwarna-warni berkedip di depannya dan berubah menjadi 45 jenis obat ajaib dari 7 hingga 9 tingkat dan 36 jenis obat ajaib 1000 hingga 1600 tahun. Tang Xinying sangat akrab dengan sifat dan penggunaan setiap jenis obat ajaib, karena kelompok obat ajaib ini adalah ramuan ajaib yang digunakan oleh para biarawan yang menyempurnakan alam jiwa ilahi. Bahkan jika dia benar-benar seorang Master Dan, sekarang dia hanya memiliki 3 tahun dan 1 bulan. Dia tidak dapat memperbaikinya dalam waktu sesingkat itu. Ketika Tang Xinying berpikir, Tan Yun telah berhasil menghangatkan tripod dengan api Hongmeng. Segera, dia mengambil 3 dari 9 langkah obat ajaib, rumput pembentuk jiwa, dan melemparkannya ke dalam wadah di tripod. Kemudian, sepertinya dia mengambil segenggam 5 obat ajaib dan melemparkannya ke tripod. Kemudian, Tan Yun duduk bersila, memejamkan mata, melahap aura langit dan bumi, dan fokus pada alkimia. Ini, mata indah Tang Xinying terbuka lebar. Dia tidak bisa berpikir bahwa Tan Yun menggunakannya untuk memurnikan pil jiwa. Anda tahu, dengan pencapaian keterampilan dan master peringkat sucinya, dia tidak terserap dalam menyempurnakan pil Shen Hun saat itu. Dia sangat takut pada ketidakseimbangan suhu api dan masalah tingkat fusi obat cair setelah pencairan obat ajaib. Namun, Tan Yun sangat bebas untuk memurnikan pil, yang membuatnya merasa tak terbayangkan. Pada saat ini, di arena Tao Ruang Waktu, kecuali Sen Subing, yang mengerutkan kening dan gelisah, Diaken dan murid lainnya tidak senang. Haha, Tan Yun ini benar-benar bunga yang indah. Dia berlatih sambil memurnikan pil. Apakah dia tidak tahu bahwa divisi dan adalah hal yang paling tabu untuk mengalihkan perhatian? Dia bahkan tidak mengerti esensi paling dasar dari alkimia. Dia berani bermain-main dengan 4 tetua kita. Benar-benar tidak ada seorang pun kecuali dia. Yah, kau benar, saudara. Yah, jangan sebut dia. Apa yang kita bicarakan tentang seorang pria yang akan mati setelah kompetisi keterampilan dan... 2 tahun kemudian, Tan Yun, duduk bersila di gulungan itu, tiba-tiba membuka matanya. Ada sedikit kegembiraan di matanya, tetapi dia menyentuh 6 penghalang pemurnian jiwa. Namun, karena waktu, hanya tersisa 13 bulan, dan dia akhirnya memutuskan untuk menutup pintu dan berlari ke ranah setelah kompetisi dansu.
Tentu saja, saat ini, semua orang di luar dojo tidak tahu bahwa Tan Yun telah dipromosikan dari 3 alam pemurnian jiwa ke alam 5 kali lipat. Hanya Tang Xinying di bulan yang tahu. Wosh! Wosh! Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melemparkan 35 jenis ramuan lebih dari 1000 tahun ke dalam tripod dan sekarang, dia masih memiliki ungu terakhir, obat mujarab setinggi 1 kaki di depannya, 1600 tahun rumput reproduksi jiwa ilahi. 1 tahun lagi berlalu dalam sekejap mata. Pada saat Tan Yun melemparkan jiwa dewa ke dinding, Lu Yi, 4 tetua di bintang lainnya, tersenyum dan melambaikan tangan kanannya. Pada saat itu, api sejati di bawah dinding diserap ke dalam mulutnya. Sambil menggoyangkan jubah taunya, dia bangkit dan berkata, "Kepala, bawahanku telah berhasil dalam alkimia. Oke, 4 tetua, kamu bisa pergi." Tang Xinying menatap Tan Yun dan menggelengkan kepalanya. Karena dia memutuskan dari proses alkimia Lu Yi bahwa Lu Yi juga memurnikan pil jiwa dewa. Menurut pendapat Tang Xinying, bahkan jika Tan Yun dapat memperbaiki pil jiwa terbaik, itu akan dieksekusi karena butuh waktu lama. Selain itu, dia tidak percaya Tan Yun bisa berhasil menyempurnakan. Wosh! Pada saat berikutnya, Lu Yi menyapu keluar dari gulungan bulan bintang ruang waktu dan terbang ke platform tinggi dari arena Tao. Dia mendongak dan menemukan bahwa sekarang dia bisa melihat proses alkimia semua alkemis. Bajingan kecil, kamu masih ingin bermain dengan yang lebih tua. Pada akhirnya, kamu hanya punya satu cara untuk mati. Lu Yi memandang Tan Yun pada bintang-bintang, dan matanya yang berlumpur menunjukkan penghinaan yang dalam. Dalam 2 bulan berikutnya, 37 penatua lainnya dan 156 murid dalam gulungan Xing Yue menyelesaikan alkimia satu demi satu, hanya menyisakan Tan Yun yang duduk bersila di depan tripod, memperbaiki pil. Saat ini, hanya tersisa 1 bulan dalam gulungan dan hanya 3,5 jam di luar waktu di luar 3 jam kemudian. Dalam cemoohan dan ejekan orang banyak, Tan Yun menyingkirkan api Hongmeng, lalu bangkit dan berkata dengan hormat, "Laporkan kembali ke kepala, muridnya telah menyelesaikan alkimia. Nah, sekarang tinggalkan gulungan itu dan verifikasi nanti." Tang Xinying menjawab dan memutuskan bahwa pil jiwa suci yang disempurnakan oleh Tan Yun pasti sia-sia. Dia tidak percaya sama sekali. Tan Yun dapat memperbaiki pil jiwa ilahi hanya dalam 3 tahun dan sebulan. Dia tidak percaya bahkan jika itu lebih rendah. "Ya, kepala." Tan Yun mengambil tripod di tangannya dan menginjak pedang terbang dari gulungan ke platform tinggi Aula Tao. Kemudian dia meletakkan tripod di depannya. Kemudian, Tang Xinying mengambil gulungan bulan bintang ruang waktu di udara. Ketika muncul di platform tinggi, gulungan itu menghilang dalam kehampaan. Kesunyian. Tang Xinying memberi isyarat kepada orang banyak. Setelah diam, selanjutnya, verifikasi dulu hasil murid dan sudabi. Mulailah dengan 4 murid tetua kedua. Tang Xinying memandang ke-4 murid tetua kedua dan memerintahkan, "Mari kita mulai." "Iya, kepala," kata kedua pria dan wanita itu dengan hormat. Dengan lambaian tangan kanan mereka, penutup tripod dari 4 botol tripod di depan mereka jatuh ke tanah. Segera, 12 pil hijau terbang keluar dari tripod semua orang. Tang Xinying mengangguk setuju, 48 pil adalah semua pil Arzun pemurnian jiwa terbaik. Semua orang mendapat 7.000 poin, total 28.000 poin. Mendengar pidato itu, tetua kedua dan murid-muridnya semua tersenyum. Pada saat berikutnya, akhirnya, Peng Liuyun, murid penutup dari 4 tetua, menyempurnakan tungku Zundan yang lebih rendah, King Xin dan 3 murid dari kedua belah pihak menyempurnakan Ya Zundan terbaik, dan keempatnya memenangkan hadiah pertama. Murid penutup dari tetua kelima Chen Sui Yue, Yue Sentong, menyempurnakan tungku Zundan inferior, Juling dan di antara 3 murid lainnya, 2 berhasil menyempurnakan Ya Zundan terbaik, sementara yang lainnya hanya menyempurnakan Ya Zundan teratas, dan akhirnya menempati peringkat kedua. Murid penutup dari tetua ke-16 memurnikan tungku Zundan inferior, Shen Hun dan 3 murid lainnya, 2 adalah Ya Zundan superior dan 1 adalah Ya Zundan inferior, jadi mereka menempati peringkat ketiga. Adapun yang terakhir kecuali 1, tidak ada ketegangan tentang Luo Fan, Yang Chong, Liu Yi dan Xie Ting. 4 orang merasa bahwa wajah mereka kusam, dan mata Shen Subing telah jatuh pada Tan Yun, sedikit terganggu. Pada saat ini, Tang Xinying mengumumkan, selanjutnya, akan ada kompetisi besar antara para tetua.
Kecuali 4 tetua, dan Tan Yun, kedua tetua akan menjadi yang pertama yang berhasil disempurnakan. Mari kita mulai dengan 2 tetua. Itu ketua. Setelah sesepuh kedua menjawab, dalam perhatian publik, dia menyikat lengan jubah di lengan kanannya. Pada saat itu, 12 pil hitam terbang keluar dari tripod dan di depannya dan melayang di udara. Melihat 12 pil, Lu Yi tampak tenang. Melihat para tetua lainnya, wajah mereka sangat berubah. Kepala mengumumkan bahwa kedua tetua telah berhasil menyempurnakan Sundan kelas atas, Sen Hundan. Tang Xinying mengumumkan, sesepuh kami sangat kuat. Dia menyempurnakan Sundan tingkat atas. Selain 4 tetua, dia adalah tetua kami yang pertama kali berhasil menyempurnakan Sundan tingkat atas. Iya, penatua kami benar-benar layak menjadi penatua kedua dari Sekte Abadi kami dan Vena. Han Yun, sesepuh kedua di platform tinggi pusat Tao, mendengar pemujaan para murid di bawah pintunya. Dia mengelus jenggotnya dan tersenyum. Menurutnya, selama Lu Yi tidak bisa menyempurnakan Sundan terbaik, dia akan memenangkan kejuaraan. Dia berdoa dalam hatinya agar Lu Yi tidak akan pernah memurnikan pil terbaik, jika tidak, tambang roh terbaik akan merindukannya. Kemudian Tang Xinying mulai memverifikasi pil 6 tetua. Akibatnya, pil Sen Hun yang disempurnakan hanya kelas menengah. Selanjutnya, 8 penatua, 10 penatua, 20 penatua dan 30 penatua memverifikasi bahwa semua hasilnya adalah Zongbin Sen Hundan. Ketika 16 penatua diverifikasi, mereka menyempurnakan pil jiwa ilahi kelas atas. Pada saat berikutnya, semua tetua kecuali Lu Yi memverifikasinya. Sebanyak 25 penatua menyempurnakan pil jiwa ilahi kelas atas, dan 12 penatua lainnya menyempurnakan pil jiwa dewa kelas menengah. Di antara 25 tetua, yang pertama memperbaiki pil jiwa ilahi kelas atas adalah, tetua kedua Han Yun, 16 tetua Wei Yue, 12 tetua Lu Ziqian. Pada saat ini, ketiga tetua semuanya berharap bahwa alkimia Lu Yi gagal, atau pil yang disempurnakan adalah Sundan tingkat menengah. Dengan cara ini, mereka bertiga juga bisa mendapatkan tambang spiritual. Terutama 12 tetua, menurut pendapatnya, jika Lu Yi menyempurnakan Sundan kelas atas atau bahkan kelas atas, tidak akan ada tambang roh kelas bawah yang awalnya dia dapatkan. Ketika ketiganya berpikir, mata lebih dari 500.000 orang tertuju pada Tan Yun dan Lu Yi. Mereka menunggu di luar gulungan bulan bintang ruang waktu selama sebulan penuh, dan sekarang drama utama akan segera dipentaskan. Saat ini, di langit, matahari Yang Chun, kepala Gongsun dari Vena Sein Mendan, berdiri di lautan awan, menonton Tan Yun dan Lu Yi di platform tinggi kuil Tao melalui kesadaran spiritual. Sedini setengah bulan yang lalu, Han Yong pergi ke Sein Mendan Vein dan memberitahu Gongsun Yang Chun, Lu Yi dan Tan Yun tentang perjudian mereka. Murid abadi belaka, berani tidak menghormati muridku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Gongsun Yang Chun mendengus dingin. Namun, Gongsun Yang Chun tidak tahu bahwa di udara kosong di atas kepalanya, dan Tai Xuanzong sedang menatapnya dengan mencibir. Sejak 6 jam yang lalu, dan Tai Xuanzong telah datang ke kuil Tao ruang waktu. Melalui diskusi semua orang di kuil Tao, dia mengetahui tentang calon menantunya dan perjanjian perjudian dengan Lu Yi. Gongsun Yang Chun, jika pemimpin kami menentukan bahwa Anda adalah mata-mata yang menyelinap ke sekte kami, pemimpin kami akan membiarkan semua orang Anda mengubur dengan Anda. Dan Tai Xuanzong tertawa, bahkan jika Tan Yun kalah dari Lu Yi hari ini, pemimpin kita ingin melihat siapa yang berani menyentuh Tan Yun. Mulai sekarang, dan Tai Xuanzong jelas berada di lautan awan kosong Gongsun Yang Chun, tetapi Gongsun Yang Chun tidak dapat mendeteksinya, yang cukup untuk melihat bahwa kekuatan dan Tai Xuanzong jauh di atasnya. Tang Xinying memandang Tan Yun, menghela nafas dan mengumumkan, sekarang, Kepala Eksekutif mengumumkan bahwa rasio alkimia antara Tan Yun dan 4 tetua akan diverifikasi oleh 4 tetua yang memimpin alkimia. Setelah itu, seluruh penonton terdiam, hanya deru angin di atas lembah peri. Itu ketua, setelah Lu Yi menjawab, dia menguraikan senyuman untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dengan lambaian tangan kanannya, dia mengangkat penutup atas, dan 12 pil gelap terbang keluar dari tripod dan melayang di udara. Di setiap pil, ada bayi putih dan mengkilat yang meringkuk. Sayang, ini janin pil. Ini adalah simbol pil Yazun terbaik dan pil terbaik di atas kelas. Yang terbaik, benar-benar yang terbaik. Han Yun, tetua kedua, terkejut dan tersenyum pahit. Menurut pendapatnya,
Tambang roh terbaik adalah milik Lu Yi, dan dia hanya bisa mendapatkan tambang roh kelas atas. Yang terbaik, sayangnya, spirit tambang kelas atasku hilang. Wei Yue, tetua ke-16, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kedua belas tetua Lu Ziqian tidak mengatakannya di wajahnya. Hatinya terbakar amarah. Ketika dia melihat milikku roh inferior yang akan dia dapatkan, dia berkata itu akan hilang. Sen Subing memandang Tan Yun dengan sedih dan berkata dengan sungguh-sungguh, kepala desa mengumumkan bahwa keempat tetua memurnikan pil yang paling dihormati, pil Sen Hun. Mendengar pidato tersebut, selain Sen Subing, Mu Mengyi dan Sue Ziyan, lebih dari 3.800 murid di bawah pintu Sen Subing, seperti Luo Fan, Yang Chong dan Liu Yiyi, menyatakan simpati dan kesedihan mereka untuk Tan Yun. Kecuali ketiga wanita itu, semua orang percaya bahwa Tan Yun kalah dan Lu Yi akan dieksekusi selanjutnya. Di sisi lain, puluhan ribu murid sekte Lu Yi sangat bersemangat. Hebat, keempat tetua kita benar-benar sama dengan tetua kepala, Master Zundan tingkat Sein. Iya, keempat tetua kami adalah murid yang sangat bangga dari kepala pintu suci kami. Dia benar-benar hebat. Lu Yi mendengarkan suara bersemangat para murid. Dia memikirkan rasa malu yang dibawa Tan Yun kepadanya sebelumnya dan tiba-tiba menatap Tan Yun. Nak, jangan mencoba tenang. Kamu mati. Buka tripod untuk menguji pil. Haha, Tan Yun tersenyum penuh arti di sudut mulutnya. Empat tetua, apa terburu-buru? Apakah kamu terburu-buru untuk berlutut dan bertobat untuk Song saudaraku selama 3 hari? Haha, Lu Yilang berkata sambil tersenyum, betapa pintarnya anak itu. Aku tidak punya pengalaman yang sama denganmu. Terima kasih kepada empat tetua karena mengizinkanku. Tan Yun menggoda. Tang Xinying berkhotbah, Tan Yun, buka tripod untuk menguji pilnya. Iya, kepala, jawab Tan Yun. Mata semua orang tertuju pada tripod dan di depan Tan Yun. Bang! Tan Yun mandi di angin musim semi. Dengan lambaian tangan kanannya yang tiba-tiba, Peng Lingli menggulung penutup tripod dan terbang ke tanah. Keluar. Tan Yun memberi minuman besar. Pada saat itu, 12 lampu hitam tipis terbang keluar dari dinding, tergantung berturut-turut di kehampaan, dan berubah menjadi 12 pil gelap. Di setiap pil, ada bayi putih dan mengkilat yang meringkuk. Ini seperti 2 kacang polong yang dibuat oleh Lu Yi, semuanya adalah jiwa terbaik. Melihat adegan ini, Sen Subing di bawah panggung tinggi cemas, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Bahkan jika dia memperbaikinya, Lu Yi menyelesaikan alkimia terlebih dahulu. Sen Subing memegang tinjunya erat-erat, mengerucutkan bibirnya, dan air mata mengalir di matanya. Dia tidak tahu perasaan apa yang dia miliki untuk Tan Yun saat ini, tetapi dia tahu bahwa dia tidak ingin kehilangan murid yang akan menjadi tuannya dan membuat dirinya tertawa. Bagaimana ini bisa terjadi? Mu Mengyi dan Sue Ziyan, putri kedua terbakar kecemasan. Dan Tai Xianer di luar aula tahu mengerutkan kening dan berkata diam-diam, dia meninggal hari ini karena kesombongannya. Jika dia memulai alkimia segera setelah dia memasuki gulungan bulan bintang ruang waktu, dia tidak akan kehilangan nyawanya. Dari sini, kita bisa melihat bahwa dia adalah orang yang sombong. Bagaimana saya bisa melihat orang seperti itu? Ketika beberapa wanita berpikir, di bidang tower ruang waktu, para murid pulsa dan 5 murid pulsa yang menyaksikan meledakkan pot, dan tangisan gila dan suara-suara mengejutkan yang luar biasa terjalin, seperti gelombang pasang yang menelan ruang waktu bidang Tao. Saya sedang bermimpi. Tan Yun adalah guru Zundan Ordo Suci. Ya Tuhan, kapan dunia menjadi begitu gila? Pencapaian keterampilan dan, seorang murid bahkan sama dengan pencapaian kepala kita. Kakak senior Xiong, tampar aku. Biarkan aku melihat. Aku tidak tahu aku sedang bermimpi. Benarkah? Aku punya kekuatan besar. Kamu bisa menanggungnya. Pa, sakit. Aku tidak bermimpi. Tan Yun benar-benar luar biasa. Ini adalah ritme dewa untuk menjadi luar biasa. Ya, itu benar-benar luar biasa. Pikirkan tentang itu, dia hanya 3 alam pemurnian jiwa. Berbohong. Tidak? Lihat, Tan Yun sudah menjadi alam pemurnian jiwa kelima. Apa? Aku menghapus. Sungguh Dia tidak hanya berhasil menyempurnakan pil jiwa terbaik dalam gulungan bulan bintang ruang waktu, tetapi juga dipromosikan dari pemurnian jiwa tingkat 3 ke pemurnian jiwa tingkat kelima. Luar biasa. Benar-benar menakjubkan. Apakah dia masih manusia? Kalian? Tidak ada gunanya jika dia kuat atau melawan langit.
Keempat tetua pertama menyempurnakan pil jiwa ilahi terbaik. Itu benar. Aduh, satu generasi iblis akan segera jatuh. Ini benar-benar menakjubkan, tapi untungnya, Tan Yun bukan jiwa suci kita. Apakah dia mati atau tidak ada hubungannya dengan kita. Sementara lebih dari 500.000 murid membicarakannya, lebih dari 400 diaken dan Mei menatap Tan Yun, satu persatu, dan menimbulkan gelombang mengerikan di hati mereka. Semua tetua, seperti Lu Yi dan Chen Suyue, di platform tinggi Aula Tao, mengisap ases satu demi satu dan ketakutan dengan pencapaian Tan Yun dalam seni dan... Ya, itu panik. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Tan Yun mulai belajar seni dan dari rahim ibunya, itu tidak akan bisa mencapai level Saint level dan Master. Terutama Tang Xinying dan Lu Yi, dua penguasa dan Ordo Suci. Meskipun Tang Xinying mengambil Tan Yun dan memberinya pil Zuyan Yazun terbaik, dia sekarang terlihat seperti tahun kapulaga, tetapi usianya yang sebenarnya adalah 110 tahun. Alasan mengapa dia bisa mencapai pencapaian Master dan tingkat Saint di jalan seni dan adalah hasil studi latennya di berbagai senjata sihir ruang waktu Master. Dan bagaimana dengan Lu Yi? Dia sekarang berusia lebih dari 10 tahun. Butuh 600 tahun baginya untuk dipromosikan ke peringkat suci Master Zundan. Bagaimana Tang Xinying dan Lu Yi tidak terkejut? Sangat terkejut sehingga dia menjadi takut dengan pencapaian Tan Yun dan. Catatan, usia seorang biarawan bukanlah penentu berapa usia seseorang. Misalnya, fungsi fisiologis Tang Xinying sama dengan seorang gadis berusia 20-an dan 80-an, dan kulitnya bahkan lebih lembut. Pada saat yang sama, Gongsun Yangchun di lautan awan tidak dapat menahan diri untuk tidak terganggu dan berseru, Tan Yun, anak ini, benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Murid seperti itu harus dikumpulkan di bawah pintu saya untuk saya gunakan. Mereka yang mengikuti saya makmur dan mereka yang menentang saya mati. Pada saat ini, Xuanzong, Dante di jutaan Zhang Langit Gongsun Yangchun, menatap Gongsun Yangchun dan mencibir, untuk Anda gunakan. Dan kemudian mengkhianati Huangfu Shengzong dengan Anda di masa depan. Mimpi yang luar biasa. Platform tinggi dojo. Haha, ahahaha. Menarik, menarik. Lu Yi memandang Tan Yun dan tertawa penuh kemenangan. Tan Yun, kamu kuat. Penatua tidak pernah mengagumi murid manapun kecuali kamu. Ketika kamu masih muda, kamu mencapai titik menghormati penguasa dan dari Ordo Suci, yang benar-benar membingungkan yang lebih tua. Tapi sayang sekali kamu membutuhkan waktu lebih lama untuk disempurnakan daripada aku. Ini masih menang Jiang tua. Kamu kalah. Mendengar pidato itu, Tan Yun juga tersenyum. Empat tetua, apa yang kamu banggakan? Aku khawatir kamu belum tahu. Kamu memulai alkimia segera setelah kamu memasuki gulungan itu. Kamu butuh 8 tahun untuk memperbaikinya, tapi saya hanya menggunakan 3 tahun dan 1 bulan. 3 tahun sebulan. Hehe, siapa yang kamu bodohi? Lu Yi membenci Tan Yun. Kata-kata Tang Xinying selanjutnya mengubah wajah Lu Yi. Tang Xinying memandang Tan Yun dengan kagum dan berkata, empat tetua, apa yang dikatakan Tan Yun benar. Dia belum mensempurnakan selama lebih dari 5 tahun. Mustahil. Lu Yi menggelengkan kepalanya dan menatap Han Yong. Han Yong menarik napas dalam-dalam. Apa yang dikatakan ketua itu benar. Mendengar pidato itu, Lu Yi tua sering gemetar, menahan keterkejutan di hatinya, dan tampak seram. Aku tidak peduli berapa lama waktu yang kamu butuhkan. Aku hanya tahu bahwa kamu masih memurnikan setelah penatua menyelesaikan alkimia. Menurut aturan Dabi, kamu kalah. Menurut taruhan kami, sekarang yang lebih tua akan membunuhmu. Sen Subing, Mu Mengyi dan Sue Ziyan cemas. Ketika Tang Xinying, Gongsun Yangchun dan Tante Xuanzong di lautan awan ingin menghentikannya, adegan berikutnya mengejutkan semua orang, dan kemudian badai melonjak di hati mereka. Tapi melihat Tan Yun menatap Lu Yi, dia mencibir, empat tetua, maaf, kamu tidak bisa membunuhku. Tidak bisa membunuh. Hahaha, tiba-tiba, tawa Lu Yi berhenti tiba-tiba. Segera, dia membuka matanya. Matanya yang keruh mengungkapkan warna yang sangat mengejutkan, bagaimana ini bisa terjadi. Tetapi ketika Tan Yun membacanya, pil jiwa ilahi berkualitas tinggi lainnya secara ajaib terbang keluar dari dinding. Apa yang membuat orang merasa sangat gila masih ada di depan. Tan Yun memandang Lu Yi, yang seluruh tubuhnya gemetar. Dalam seruan semua orang, pil lain secara ajaib terbang keluar dari dinding, yang juga merupakan pil roh terbaik. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?
Ketika Tang Xinying kehilangan warnanya, tiba-tiba, seorang murid di dojo berteriak, "Tuhan, lihat, ada yang lain." Orang-orang melihat, tetapi mereka melihat pil roh terbaik ke-15 terbang keluar. Gila, ada satu lagi, totalnya 16. Tangisan luar biasa lainnya, seperti guntur, mengguncang pikiran semua orang. Dalam pandangan ketakutan semua orang, pil roh terbaik ke-16 terbang keluar dari tripod dalam garis lurus dengan 15 lainnya, tergantung di depan Tan Yun. Orang-orang jatuh ke dalam tumpul pendek. Dalam pemahaman semua orang, tidak bisakah tungku pil hanya menyaring 12? Bagaimana bisa Tan Yun memurnikan 16? Atau apakah Tan Yun curang? Lu Yi memimpin dalam memperlambat, dengan marah menunjuk ke Tan Yun dan meraung, "Yah, kamu hal yang tercela. Kamu ingin aku mengatakan bahwa 16 pil jiwa ilahi terbaik disembunyikan padamu sebelumnya, dan kemudian melemparkannya ke tripod, sementara kita tidak memperhatikan." Begitu komentar ini keluar, sebagian besar tetua setuju dengan tebakan Lu Yi. Lagi pula, mereka membidik masalah bahwa satu tungku dapat memurnikan 16 pil, tetapi mereka belum pernah mendengarnya. Bahkan Tang Xinying tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah Tan Yun selingkuh. Di antara para tetua ini, terutama Han Yun, tetua kedua, 16 tetua Wei Yue, keributan dan oposisi paling keras. Anda tahu, begitu Tan Yun diadili, tambang roh kelas atas Han Yun akan menjadi tambang roh kelas bawah. Dan tambang roh inferior Wei Yue hilang. Saat ini, hanya Gongsun Yangchun dan Dantai Xuanzong di langit yang tahu bahwa Tan Yun tidak curang. Alasan mengapa mereka tahu bahwa Tan Yun tidak curang adalah karena mereka menyaksikan seluruh proses Tan Yun terbang di ladang Tao dengan danding setelah dia memadamkan api Hongmeng. Mereka sombong. Tan Yun tidak bisa menipu di bawah matanya sendiri, tetapi mereka juga tidak bisa mengerti bagaimana Tan Yun dapat mencapai satu tungku 16 pil. Dari sudut pandang Gongsun Yangchun, dia sangat memuji Tan Yun saat ini. Dan Mai memiliki murid yang begitu jahat. Dia benar-benar sangat bersemangat. Demikian pula, seperti yang dia katakan sebelumnya, dia ingin membawa Tan Yun ke bawah pintunya dan membiarkan Tan Yun menjadi suaminya. Tentu saja, mereka yang mematuhi saya makmur dan mereka yang menentang saya mati, yang juga merupakan prinsipnya dalam melakukan sesuatu. Pada saat ini, ada kekacauan di bidang Tao ruang waktu. Semua orang percaya Lu Yi bahwa Tan Yun curang. Di hadapan keraguan, tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Sen Su berkata dengan dingin, "Lu Yi, ada berbagai keajaiban di Putra Surga. Jika Anda tidak dapat memperbaiki tungku 16 pil, itu tidak akan berhasil. Bukan berarti orang lain tidak bisa memperbaikinya. Tidak bisakah Tan Yun memperbaikinya?" "Haha, Sen, Lu sangat marah dan tertawa, dan disela oleh ejekan Tan Yun. "Empat tetua, mari kita bicara lebih sedikit. Karena menurutmu begitu, aku tidak memurnikan pil ini. Mengapa kita tidak bertaruh? Jika aku memperbaikinya, tambang roh kelas atas yang kamu dapatkan adalah milikku. Kemudian, kamu berlutut di depanku di depan umum dan biarkan aku menamparmu 3 kali. Kamu pergi ke kuburan saudaraku Song dan berlutut selama 3 hari, apakah kamu berani bertaruh?" Mendengar pidato itu, Lu Yi memandang Tan Yun dengan pandangan menghina, "Kenapa kamu tidak berani bertaruh denganku?" Konyol. Saat itu, kata-kata Sen Subing membuat seluruh hadirin gempar. Sen Subing menarik napas dalam-dalam dan menatap Lu Yi di atas panggung. "Bukankah kau pria yang menginginkan hidupku karena putramu Lu Wu meninggal di pintu dalam dan melampiaskan amarahnya padaku? Oke, saya akan memberi Anda kesempatan hari ini. Apakah Anda percaya Tan Yun atau tidak? Saya percaya. Jika 16 pil jiwa tidak dibuat oleh Tan Yun, Anda dapat mengambil nyawa Sen Subing saya hari ini. Jika demikian, lakukan seperti yang dikatakan Tan Yun." Mendengar pidato itu, Tan Yun tercengang. Dia merasakan sedikit kehangatan melonjak di hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Sen Subing akan sangat mempercayai dirinya sendiri saat ini. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa dia, tuannya, telah membantu. "Subing, apakah kamu gila? Kenapa kamu begitu gegabah?" Tanpa kata-kata Tang Xinying, Lu Yi membuat keputusan cepat. Begitu suara itu jatuh, Gongsun Yangchun di langit tiba-tiba mengerutkan kening. Jelas, sudah terlambat baginya untuk berhenti. Tentu saja, dia juga bisa memihak Lu Yi untuk menghentikan taruhan, tetapi penghentian yang jelas tidak adil akan benar-benar merusak reputasinya, jadi dia masih berdiri di udara setelah sedikit ragu.
Di platform tinggi Aula Tao, Lu Yi berkata, Tan Yun, aku tidak punya waktu untuk bersamamu, orang sekarat. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat membuktikannya kepada semua orang. Bagaimana kamu memperbaiki 16 pil? Itu benar. Kamu membuktikannya. 2 tetua dan 16 tetua berteriak. Kesunyian. Tang Xinying berkata tanpa ragu. Segera, seluruh penonton terdiam, dan suara jarum jatuh bisa terdengar. Tang Xinying memandang Tan Yun dan menantikannya. Tan Yun, katakan padaku, apa yang terjadi? Itu ketua. Tan Yun membungkuk di belakangnya, menegakkan dadanya, melirik Lu Yi, dan berkata dengan suara keras, dulu, aku tidak akan mengatakan berapa lama. Begitu Tan Yun membuka mulutnya, semua orang menatap Tan Yun, dan kebanyakan dari mereka penuh rasa ingin tahu, beberapa orang penuh dengan penghinaan dan berpikir untuk melihat bagaimana Tan Yun mengarangnya. Tan Yun melanjutkan, pada waktu itu, ada 4 level untuk dansu, untuk membagi pencapaian dansu dari dansi pada level yang sama. 4-nya adalah, 12 seri alkimia, 16 seri alkimia, 32 seri alkimia, dan 64 seri alkimia. 12 seri alkimia mengacu pada tungku 12 alkimia, 16 seri alkimia mengacu pada tungku 16 alkimia, dan seterusnya, 64 seri alkimia adalah tungku yang dapat memurnikan 64 pil. Namun, waktu telah berubah. Dengan berlalunya waktu, 16 seri, 32 seri dan 64 seri alkimia telah secara bertahap dilupakan oleh para alkemis. Tapi ingat, lupa itu tidak buruk, ketidaktahuan itu tidak buruk. Tan Yun berhenti, mengulurkan jari dan menunjuk ke Lu Yi. Hal yang paling mengerikan adalah kamu yang terlalu buta dan percaya diri. Lu Yi sangat marah. Kamu bajingan, itu omong kosong. Omong kosong. Seri 16. Mati. Lu Yi tersipu dan melambaikan telapak tangan ke arah Tan Yun di udara. Tiba-tiba, sebuah ember seperti kekuatan ruang yang keras menghancurkan kehampaan, dan dengan kehampaan ruang gelap yang begitu besar, dia pergi ke Tan Yun. Lu Yi, kamu lancang. Tiba-tiba, suara usia tua turun dari langit dengan napas seperti puncak gunung Tai. Kekuatan luar angkasa Lu Yi yang meraung ke Tan Yun tiba-tiba menghilang. Bang! Menghadapi ancaman seperti penjara, Lu Yi tampak panik dan berlutut di platform tinggi. Pada saat berikutnya, di atas bidang tower ruang waktu, Lao Su berjubah hijau pendek berdiri di udara, memandang rendah semua orang. Dengan suara yang lama, dia menegaskan Tan Yun. Tan Yun benar. Melupakan tidak buruk, ketidaktahuan tidak buruk, dan yang mengerikan adalah kepercayaan diri yang membuta. Dengarkan aku. Menurut catatan, di zaman kuno, memang ada 4 seri eliksir, tetapi di zaman kuno, 64 seri eliksir hilang. Pada zaman kuno, tidak ada 32 sistem. Di abad pertengahan, orang-orang yang mengetahui 16 rangkaian eliksir tidak lebih dari 5 jari. Sekarang, saya pikir itu hilang, tetapi saya tidak berpikir itu terjadi pada Tan Yun, Paus Suci Huangfu. Tan Yun, ini keberuntungan dan Mai dan Huangfu Shengsong. Begitu suara itu jatuh. Siapa dia? Ya, petik 2 petik 2. Tepat ketika semua murid dan diaken bingung, Tang Xinying tiba-tiba berlutut dan menyembah langit, generasi muda, selamat kepada Patriark tua. Selamat kepada Patriark tua, generasi muda. Semua tetua berlutut dengan penuh semangat dan berteriak keras. Pada saat ini, semua murid yang hadir menyadari bahwa lelaki tua itu barusan adalah mantan Patriark 4000 tahun yang lalu, dan Taeyu. Murid pura-pura dan Tai Xianer berlutut satu demi satu dan berteriak. Sebuah suara halus datang ke telinganya, Xianer, cucuku yang baik, Tan Yun benar-benar membuat kakek terkesan. Jika kamu benar-benar menikah dengannya, itu. Ketika dan Tai Xianer terkejut, suara bermartabat dan Taeyu juga muncul di benaknya. Zonger, pasti ada masalah dengan identitas Tan Yun. 16 rangkaian keterampilan dan ini dapat dipahami oleh banyak orang. Anda harus berhati-hati bahwa dia adalah mata-mata. Saat ini, pencapaian Tan Yun dalam alkimia telah menimbulkan sensasi di antara penonton. Sen Subing tertawa kecil, dan murid-muridnya menari dengan penuh semangat. Pada saat ini, mata semua orang menatap Tan Yun berubah. Lu Yi tidak bisa dipercaya, wajahnya abu-abu, dan dia gemetar memikirkan perjudian. Tang Xinying dan para tetua menatap Tan Yun dengan kaget. Mereka tiba-tiba merasa bahwa identitas Tan Yun tidak sederhana dan memiliki latar belakang yang bagus. Kalau tidak, dia masih muda,
bagaimana dia bisa menjadi Master Sun dan Ordo Suci? Tapi tahukah juga 16 seri eliksir yang hilang di abad pertengahan? Semua penatua aktif. Dan Mai akan berubah. Pencapaian murid dalam seni dan dapat mengalahkan semua pahlawan, dan kepala Tang menyesalkan bahwa dia lebih rendah. Murid Sen Subing memandang Tan Yun dan hampir memujanya. Sikap Tang Xinying terhadap Tan Yun berubah, dan ada jejak kesepian di matanya yang indah. Kemudian, kesepian digantikan oleh kilatan kegembiraan. Jika Anda menarik Tan Yun ke dinasti Tang Sun Seng kami. Tang Xinying berpikir di sini dan tersenyum, selamat, Tan Yun. Anda menang, memenangkan kesempurnaan dan menang tanpa cacat. Terima kasih atas pujian, Ketua. Tan Yun membungkuk, tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Tang Xinying sedikit mengangguk, lalu menatap para murid dan mengumumkan, sekarang kepala eksekutif mengumumkan bahwa Tan Yun menang. Tiba-tiba, sorakan gemuruh terdengar di ruang waktu Tao, terutama para murid Sen Subing. Selain murid-murid dari 4 sesepuh, murid-murid lain dari para tetua memandang Tan Yun. Kebanyakan orang memuja dan mengaguminya, dan hanya sedikit yang cemburu. Tang Xinying memberi isyarat kepada para murid untuk diam dan kemudian berkata, kepala mengumumkan bahwa Tan Yun memenangkan hadiah pertama dan memperoleh tambang roh kelas atas. Yang kedua dari 4 tetua, tambang roh kelas atas seharusnya milik Tan Yun. Penatua kedua, ketiga, dapatkan tambang roh yang lebih rendah. Setelah itu, Tang Xinying, yang telah lama berselisih dengan Lu Yi, menatap Lu Yi, sekarang, kepala eksekutif mengumumkan bahwa menurut perjanjian perjudian, Anda harus berlutut di depan Tan Yun dan membiarkan Tan Yun menamparkan 3 kali, lalu, berlututlah di depan makam Song Hong selama 3 hari. 4 tetua, karena pertaruhannya kalah, kamu bisa mulai menguangkan taruhan. Mendengar pidato itu, Lu Yi gemetar. Dia tahu bahwa begitu dia berlutut hari ini, reputasinya dalam hidupnya akan hancur total. Mulut Tan Yun sedikit miring. Kamu adalah 4 tetua dari Sekte Abadi dan Vena. Bisakah kamu melanggar janjimu? Bisakah kamu menipu di depan semua orang? Lu Yi marah, mengeluarkan seteguk darah, dan dengan marah menunjuk ke Tan Yun, jangan menipu orang terlalu banyak. Apa pengganggu? Tan Yunpi berkata sambil tersenyum, 4 tetua, yang memberimu keberanian untuk menyangkal di depan umum. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara tua datang dari langit, Tan Yun, kamu harus memaafkan orang lain. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti ini kepada kakak laki-laki masa depanmu? Pada saat berikutnya, seberkas cahaya jatuh dari langit dan berubah menjadi Gongsun Yangchun di depan Tan Yun. Dia menatap Tan Yun sambil tersenyum. Tan Yun, ketua belum menutup pintu sejauh ini. Hari ini, dia membuat pengecualian dan menerimamu sebagai murid pintu tertutup. Ir akan menjadi kakak seniormu di masa depan. Janji perjudianmu akan dihapuskan jika masih ada kebencian. Gongsun Yangchun melihat ke samping ke arah Lu Yi. Murid-murid Anda pergi ke kebun obat yang berjasa untuk membuat masalah dan dibunuh oleh Tan Yun. Ini sendiri adalah kesalahan murid-murid Anda. Anda tidak bisa serius dengan adik bela diri Tan di masa depan. Apakah Anda mengerti? Saya mengerti. Lu Yi segera membungkuk. Dia bisa melihat bahwa tuannya sangat menyukai Tan Yun sehingga dia tidak ragu untuk membuat pengecualian dan menerima Tan Yun sebagai murid penutup. Seperti yang dipikirkan Lu Yi, Gongsun Yangchun sangat menghargai bakat. Dalam hatinya, dia ingin menerima Tan Yun sebagai murid tertutup. Tentu saja, dia juga memiliki keegoisan. Ketika Gongsun Yangchun mengatakan ini, terjadi kegemparan. Adik bela diri Tan sangat kuat. Begitu dia menjadi murid tertutup dari kepala urat mendan suci kita, dia akan membuat kemajuan di masa depan. Iya, aku iri pada adik bela diri Tan. Suara para murid melayang di telinganya. Sen Subing mencibir dalam hatinya. Dia tahu Tan Yun tidak akan pernah setuju. Di lautan awan yang luas, Dante Xuanzong mencibir dan berkata pada dirinya sendiri, orang tua Gongsun, sungguh konyol memikirkan menantuku. Saat ini, kecuali Dante Xuanzong, Sen Subing, Mu Mengyi, Sue Zian dan Tang Xinying, semua orang percaya bahwa Tan Yun akan berterima kasih. Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya di luar dugaan semua orang. Dia diam-diam mengatakan bahwa Tan Yun adalah garpu konyol. Menghadapi Gongsun Yangchun, Tan Yun dengan hormat berkata, terima kasih atas bantuanmu. Murid telah memuja tuannya, tuan memiliki sesuatu untuk dikatakan. Kamu tidak bisa memuja orang lain sebagai guru. Gongsun Yangchun tercengang, alisnya yang panjang bergetar,
lalu dia membelai janggutnya dan tersenyum, begitulah. Sepertinya kepala eksekutif tiba-tiba. Oh, omong-omong, Tan Yun, kepala eksekutif juga tahu banyak ramuan, kekuatan di daratan. Sebaiknya kau sebutkan nama tuanmu. Mungkin kepala masih mengenalnya. Tan Yun tampak tenang dan memeluk tinjunya, lapor kembali ke kepala. Guru berkata bahwa dia tidak akan membiarkan murid-muridnya memberitahu siapapun tentang tabunya, jadi para murid tidak bisa mengatakannya. Gongsun Yangchun tidak senang sama sekali, tapi masih tersenyum ramah. Tan Yun, Aula Abadi Gerbang Sein Kepala terbuka untuk Anda kapan saja. Jika Anda memiliki keraguan tentang cara seni dan di masa depan, Anda dapat pergi ke Aula Abadi Gerbang Suci dan bertanya kepada kepala. Kemudian, Gongsun Yangchun berkata sambil tersenyum, Tan Yun, Lu Yi adalah murid dari kepala eksekutif. Bahkan jika kamu kalah taruhan sekarang, kepala eksekutif pasti tidak akan membiarkan dia membunuhmu. Sekarang kamu bisa menertawakan rasa terima kasih dan kebencianmu. Di masa depan, kamu dan Lu Yi bisa berjalan lebih banyak dan menghilangkan jarak di antara kalian. Adapun membuat Lu Yi berlutut dan berlutut untuk Song Hong, kamu bisa mengangguk dan menghindarinya. Kemudian Gongsun Yangchun melirik Lu Yi. Lu Yi memahaminya dan tersenyum pada Tan Yun. Tan Yun, kita tidak saling kenal. Sebelumnya, kamu dan aku punya dendam, hapus saja. Saat ini, kecuali Mu Mengyi dan Sue Ziyan, yang tahu bahwa Tan Yun tidak akan pernah bertarung dengan Lu Yi untuk persahabatan, yang lain percaya bahwa Tan Yun akan berhenti. Lagi pula, Gongsun Yangchun muncul, bukan. Sen Subing memegang tinjunya erat-erat. Dia sangat gugup. Dia takut tuannya akan berdamai dengan Lu Yi di bawah tekanan Gongsun Yangchun. Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat semua orang lengah dan hampir membuat Lu Yi menjadi liar. Membuat Gongsun Yangchun merasa pucat dan marah. Tapi melihat Tan Yun menatap Lu Yi, dia mencibir, hapus. Hehe, menurutmu itu indah. Muridmu membunuh saudaraku Song. Kamu berharap aku mati. Hari ini kamu ingin membunuh sesepuhku yang berjasa. Jika kamu ingin menghapusnya, tidak ada pintu. Sekarang, kamu harus memenuhi taruhanmu dan berlutut. Kata-kata Tan Yun membuat semua orang yang hadir berubah warna. Apakah Tan Yun gila? Dia tidak. Iya, Tan Yun ini benar-benar arogan. Pada saat ini, Sen Subing menggigit bibir bawahnya dengan giginya. Dia tahu bahwa Tan Yun melampiaskan kemarahannya pada muridnya. Tan Yun, meskipun ini taruhanmu, kepala eksekutif seharusnya tidak ikut campur, tapi bagaimanapun juga, Lu Yi adalah pendahulumu. Wajah Gongsun Yangchun muram dan nadanya dingin. Apakah kamu yakin kamu harus masuk akal atau tidak memaafkan? Tan Yun berkata dengan keras, kepala, Anda benar. Murid harus masuk akal dan tidak kenal ampun. Mereka harus melakukannya. Lu Yi, berlutut. Mendengar pidato itu, Gongsun Yangchun gemetar karena marah. Dia hanya ingin menerima Tan Yun sebagai magang di depan umum. Tan Yun menolak atas nama tuannya. Pada saat itu, dia percaya itu benar. Tapi kemudian, di depan semua orang, dia mengungkapkan nilai dan kebaikannya yang besar untuk Tan Yun. Dia pikir Tan Yun pasti akan berjanji untuk tertawa bersama Lu Yi dan menghilangkan rasa terima kasih dan kebenciannya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan menolak dirinya di depan umum. Ini bukannya dia pukul wajahnya sendiri. Saat ini, dalam pandangan semua orang, itu seperti Gongsun Yangchun menjulurkan wajahnya dan membiarkan Tan Yun menamparnya dengan keras. Sekarang, Gongsun Yangchun menebak bahwa bahkan jika Tan Yun tidak memiliki seorang guru, dia tidak akan memuja dirinya sendiri sebagai seorang guru. Tuan, ketika Lu Yi membuka mulutnya, Gongsun Yangchun menyela dengan wajah biru besi, jika kamu kalah, kamu kalah. Tidak ada yang perlu dikatakan. Jika kamu ingin menyalahkanmu, kamu tidak pandai belajar. Kamu kalah dari seorang murid. Lu Yi mendengar pidato itu, menanggung penghinaan, dan berlutut di depan Tan Yun. Tenang, sunyi, ratusan ribu orang di antara hadirin menahan napas, memandangi platform tinggi kuil Tao dengan ngeri. Mereka tidak percaya, 4 tetua dari Pil Sekte Abadi yang mulia benar-benar berlutut untuk seorang murid. 4 tetua, saya dengan hormat mengingatkan Anda. Karena Anda dipukuli, jangan gunakan kekuatan spiritual Anda untuk melindungi tubuh Anda, apalagi mengambil kesempatan untuk menyakiti saya di depan umum ketika saya memukuli Anda, jika tidak, Anda akan ditertawakan. Tan Yun berkata sambil tersenyum, jangan khawatir,
murid akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Tamparan pertama ini karena kamu mengajari bahwa Hou Ye dan yang lainnya membunuh saudara Song dan 136 rekan muridku. Ruang bergetar sedikit. Tan Yun mengangkat telapak tangan kanannya dan menggambarnya di wajah Lu Yi. Lu Yi terpompa sejauh 10 kaki, pipi kanannya terbuka, dan seteguk darah dan gigi patah keluar dari mulutnya. Ada 2 lagi. Tan Yun, penghinaan hari ini, aku akan membalasmu di masa depan. Lu Yi bangkit, meraung dan berlutut di depan Tan Yun lagi. Menghadapi ancaman itu, Tan Yun tersenyum. Tamparan kedua ini karena kamu tidak memiliki mata dan memfitnahku untuk alkimia dan penipuan. Tangan kanan Tan Yun membuat lengkungan di kekosongan, dan punggung tangannya menarik wajah kiri Lu Yi. Mulut Lu Yi berdarah, wajah kirinya merah dan bengkak, dan dia terpompa lebih dari 10 kaki. Lu Yi menanggung penghinaan, pipinya bengkak seperti kepala babi, dan berlutut di depan Tan Yun lagi. Tamparan ketiga ini untuk tetuaku yang berjasa. Karena dia dipromosikan ke gerbang abadi, kalian para tetua menolaknya dan mempermalukannya. Aku akan mempermalukanmu. Tan Yun mengaum pelan dan melepaskan telapak tangan kanannya dari wajah Lu Yi. Klik, kamu bajingan kecil, tunggu aku. Dalam teriakan dan kemarahan Lu Yi, tulang hidungnya diledakkan oleh Tan Yun. Segera, dia tidak bisa dikenali dan jatuh tepat di bawah platform tinggi Aula Tao.